Kebijakan berani Prabowo Subianto kembali diperlihatkan pada bidang energi. Pemerintah Indonesia baru saja mengambil langkah dengan memberhentikan pasokan gas alam cair ke Singapura. Gas alam cair. Hal ini terjadi karena negeri singa yang ogah memberikan timbal balik untuk Indonesia. Akibatnya Singapura justru terancam mengalami dampak penurunan ekonomi yang signifikan. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kali ini giliran Singapura yang diguncang oleh Bapak Prabowo kita, Lur. Setelah di-stopnya ekspor gas ke Singapura, Singapura mulai anjlok ekonominya. Ini akibat kebijakan Prabowo yang sangatlah menakutkan, Lur. Gimana berita kelanjutannya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Cek it out. Keberanian Prabowo stop ekspor gas. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto kembali membuat kebijakan besar. Pasalnya RI 1 ingin menghentikan ekspor gas alam cair ke luar negeri. Menurut sumber, Pak Prabowo sudah menahan pengiriman LNG ke sejumlah negara asing. Bahkan Ketua Umum Partai Gerindra itu diketahui menyetop ekspor hingga tahun 2026 mendatang. Hal ini dilakukan sang presiden demi memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Apalagi permintaan gas alam cair domestik dikabarkan semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Gak heran selama ini Bumi Nusantara selalu memberikan pasokan energi ke mitra dagang internasional. Buktinya Indonesia menjadi eksportir LNG terbesar ke-6 di dunia. Sebagai contoh, pada tahun 2024 saja, ekspor LNG dari tanah air mencapai 300 kargo. Jumlah tersebut sangatlah banyak dan semakin mengkikis cadangan gas alam di Indonesia. Makanya keputusan Pak Prabowo ini langsung disambut baik oleh para pengamat dalam negeri. Pasalnya mereka menganggap langkah ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Salah satunya hadir dari Iwa Garniwa selaku Rektor Institut Teknologi PLN. Selama goodwill-nya kuat, kebijakan ini bisa berjalan. Kita penuhi dulu kebutuhan dalam negeri, lalu tingkatkan industri. Terlebih lagi, Indonesia di bawah arahan Pak Prabowo berambisi mencapai swasembada energi. Keputusan tersebut membuat cita-cita tanah air untuk menjadi negara maju semakin nyata. Alasannya, Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan energi secara mandiri. Bahkan Pak Iwa mengatakan Indonesia bisa untung lebih besar jika mampu mengolah gas alam sendiri. Yang diekspor seharusnya adalah hasil hilirisasi gas, bukan bahan mentah. Jika industri kita berkembang, pendapatan negara bisa tetap terjaga meskipun ekspor LNG dikurangi. Membuat Singapura alami krisis energi. Pastilah. Penghentian ekspor gas justru bikin negara tetangga meradang. Alasannya karena mereka nggak bisa seenaknya memanfaatkan gas yang diterima dari Indonesia. Sebut saja Singapura yang kesulitan mengimpor gas karena disetop Indonesia. Meski mendapat berbagai keuntungan dari Nusantara, negeri singa justru nggak memberi hal serupa ke tanah air. Gak heran Bahlil Lahadalia menyetop ekspor gas ke Singapura. Diketahui gas dari Indonesia digunakan untuk memotori listrik bersih di negara 1001 larangan. Aku bilang sama dia begini, aku kirim kamu energi baru terbarukan dari Kepulauan Riau, saya setujui. Tapi saya mau tanya, kamu kasih Indonesia apa? Jangan kamu minta saja terus. Kamu gak pernah kasih tahu apa kamu kasih kita. Tegas Bahlil. Dicekalnya gas Indonesia ke Singapura terbukti berdampak signifikan. Bagaimana tidak, pada tahun 2023 Singapura mengimpor gas alam dari Indonesia senilai 10,9 miliar dolar. Sementara itu ekonomi Singapura langsung kolaps usai disetopnya suplai gas dari Indonesia. Buktinya negeri singa mengalami penurunan ekspor barang pada bulan Januari. Tercatat ekspor non-migas Singapura turun signifikan hingga 2,1%. Padahal para pakar memprediksi angka yang lebih rendah yakni di kisaran 1%. Saking malunya, Badan Enterprise Singapura tak merincikan perubahan ekspornya. Dirahasiakannya data ini diduga kuat karena mereka nggak mau terciduk bergantung pada Indonesia. Padahal lembaga tersebut awalnya optimis ekspor non-migas bisa tumbuh hingga 3% di tahun 2025. Namun prediksi ini boleh jadi makin meleset. Pasalnya, posisi Singapura diancam oleh ketidakpastian ekonomi global. Sebab mitranya di Uni Eropa sedang diterpa berbagai masalah, utamanya dengan Donald Trump serta konflik di Ukraina. Iya benar. Iya Lur ya, Indonesia sekarang sangatlah luar biasa setelah dipegang oleh Bapak Prabowo. Singapura aja sampai kolab ekonominya karena Bapak Prabowo menyetop mengekspor minyak atau gas dari Indonesia yang dulunya digunakan semena-mena oleh Singapura
Mereka menganggap remeh kebijakan Bapak Prabowo sehingga Bapak Prabowo menyetopnya. Ini adalah dampak besar untuk Indonesia loh. Setelah dipegang oleh Bapak Prabowo, semua dunia tertuju dan tergantung kepada Indonesia loh ya. Memang kita tahu sendiri Indonesia adalah bumi yang paling kaya, seapapun ada di Indonesia loh ya. Jangankan gas atau sumber daya alam lainnya, emas pun banyak di Indonesia. Karena mungkin dulu-dulu Indonesia belum bisa mengolahnya dengan benar, tapi setelah dipegang oleh Bapak Prabowo, semua itu akan diolah dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Ini adalah sangatlah luar biasa bagi kita bangsa Indonesia loh ya. Kita lanjut. Tercukupinya sumber energi dalam negeri. Ya, memang untuk Indonesia loh ya, selalu diprioritaskan. Keputusan berani Prabowo Subianto terbukti membuahkan hasil bagi Indonesia. Pasalnya kebutuhan energi dalam negeri dipastikan bakal terpenuhi untuk jangka waktu yang lama. Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai rencana untuk mengatasi kekurangan energi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan energi fosil dengan pengeboran minyak. Pemerintah bakal menggandeng Pertamina Hulu Energi untuk merealisasikan rencana tersebut. Perusahaan minyak dan gas itu disebut bakal mencari sumber energi baru dan bertransformasi. Selain itu, pemerintah juga berkolaborasi dengan Uni Emirat Arab. Raksasa Timur Tengah tersebut diklaim mampu membantu Indonesia memenuhi kebutuhan pasokan energi. Bahkan rencana ini disambut baik oleh Menteri Energi dan Infrastruktur UAE. Suhail Muhammad Al-Mazraoui mengaku sudah nggak sabar ingin bekerja sama dengan pemerintah tanah air. Kita memerlukan task force untuk memastikan kerjasama sektor energi kedua negara dapat terimplementasi, ucap Menteri Suhail. Di sisi lain, rencana penghematan energi Indonesia juga sudah terprogram dengan rapi. Hal ini disampaikan langsung oleh Pak Prabowo dalam pidato terbarunya. RI 1 menegaskan program ketahanan pangan dan energi akan terus digenjot pemerintah. Sebab program tersebut terbukti mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain itu, kebijakan ketahanan energi juga memperkuat daya saing tanah air di mata global. Oleh sebab itu, Kementerian ESDM terus meningkatkan lifting minyak sampai 60.000 barel per hari. Selain itu, Pak Prabowo juga mengoptimalkan program BBM dengan peningkatan campuran biodiesel. Hal ini dilakukan demi menekan konsumsi BBM di kalangan masyarakat. Tanggapan media asing. Keberanian Prabowo Subianto di sektor energi mendapat sorotan dari media asing. Mereka menantikan gebrakan Prabowo dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia. Sebut saja media Dialog Earth yang kaget dengan tekad Prabowo di sektor energi. Media yang berkantor di London ini heboh mendengar visi RI 1 membawa Indonesia bebas dari batu bara. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan yang berani. Indonesia akan menghentikan semua pembangkit listrik tenaga batubara pada tahun 2040. Lapor Dialog Earth. Ini adalah terobosan luar biasa, seluruh pembangkit listrik ganti oleh batubara. Ini adalah terobosan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain selain pemikiran dari seorang Bapak Prabowo sendiri. Memang setelah Bapak Prabowo pegang Indonesia ini menjadi sebuah negara yang sangat ditakuti oleh negara-negara besar sekalipun, dan juga sangatlah negara-negara besar pun tergantung sekarang ya kepada Indonesia, karena mereka tahu Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya lur ya, dan mereka pun tahu Indonesia mempunyai militer yang sangatlah kuat, dan juga Presiden Bapak Prabowo sangatlah cerdas dalam apapun di bidang ekonomi dan juga kemiliteran. Jadi mereka tidak berani macam-macam kepada Indonesia untuk saat ini, karena memang Indonesia di tangan orang yang tepat. Luar biasa. Kita lanjut. Kanal berita ini juga menyebut Prabowo akan untung banyak dari penghentian batubara. Manfaat ekonomi jangka panjang dari penghentian pembangkit listrik tenaga batubara bisa menghemat biaya hingga 18,7 miliar US dollar pada tahun 2045. Lanjut laporan Dialog Earth. Aksi nyata Prabowo ini juga disorot oleh media raksasa yakni Reuters. Media asal Amerika Serikat ini heboh melihat RI 1 serius melakukan transisi ke energi baru dan terbarukan. Tiongkok dan Indonesia menandatangani kesepakatan senilai 10 miliar dolar di Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok di Beijing pada Minggu, yang mencakup berbagai sektor termasuk makanan, energi baru, teknologi, dan bioteknologi. Lapor Reuters. Media asal Rusia juga nggak mau ketinggalan memuji sikap Prabowo Subianto. Buktinya, RIA Novosti menyebut Prabowo sedang menjajaki kerjasama PLTN dengan perusahaan Rosatom. Rosatom melaporkan bahwa pihaknya sedang membahas dengan Indonesia mengenai prospek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Provinsi Sulawesi Tenggara. Lapor RIA Novosti.
Gak heran berbagai pihak di mancanegara yakin Indonesia bisa mencapai swasembada energi. Keren Lur ya, itulah kecerdasan dari seorang Bapak Prabowo. Bukan hanya Amerika, Rusia pun memuji keberanian dan juga tekad Bapak Prabowo untuk menjadikan Indonesia adalah lumbung sumber energi di dunia Lur ya, karena memang Bapak Prabowo kecerdasannya emang di atas rata-rata Lur ya. Dan juga baru beberapa bulan dipegang oleh Bapak Prabowo, Indonesia banyak sekali perubahan dan juga banyak sekali memenangkan negara-negara Islam seperti Palestina. Sekarang Israel telah ada kan gencatan senjata dan tidak ingin lagi ada peperangan di Israel di Palestina sana. Sekarang Uni Emirat Arab pun sangatlah ingin sekali cepat-cepat bergabung dan menjalin bisnis dengan Indonesia Lur, karena memang mereka tahu ini adalah peluang yang luar biasa untuk kehidupan di Arab sana dan juga bisnis yang sangat menjanjikan Lur ya dengan Indonesia, luar biasa. Sekian reaction dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.